Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi di video kali ini aku pengen share suatu habit baru yang aku lakuin mulai di awal tahun 2024 ini, yang mana sebelumnya udah pernah aku lakuin, yaitu membuat suatu ringkasan menjadi satu tweet per hari. Waktu itu tuh tahun berapa ya, tapi ujungnya nggak konsisten dan kalau nggak salah berhenti sebelum 1 tahun selesai. Tapi di tahun 2024 ini, selain ngelis dan membuat jadwal habit baru, aku juga mulai lakuin lagi untuk summarize kehidupan daily dan dijadiin satu tweet. Sebenarnya bukan tweet sih, sekarang aku pakainya thread ya. Jadi di awal tahun 2024 aku mulai dengan satu thread, Dear Allah, I'm putting 2024 in your hands. Terus nextnya tweet pertama, more awareness to the time I spend. Bismillah, sholat lebih tepat waktu. Jadi di sini aku pengen bener-bener ngutamain sholat, karena yang aku rasain sholat tuh atau ibadah tuh udah bener-bener jadi tujuan manusia ada di dunia ini ya. Kayak dengan segala drama, ujian, kebahagiaan yang ada di dunia ini kan semuanya cuma sementara, dan yang kita harus cari di dunia ini adalah bekal ya, terutama sholat gitu. Jadi kayak bener-bener pengen ngutamain lagi sholat, terus lebih aware ke waktu yang udah dilewatin gitu. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya, kayak scroll tuh bener-bener narik minat kita, yang mana saat kita udah mulai scroll, waktu yang terlewatinya juga gak kerasa gitu. Oke, terus tanggal 2, cool kids are carrying their own bodies, #responsibility. Nah di sini aku juga mulai untuk subscribe gym 1 tahun, walaupun di gym tempat aku itu dapat bonus 2 bulan ya, jadi mungkin subscribe-nya bakal ke 14 bulan ke depan insya Allah. Tapi selama di gym tuh aku ngerasa banget semangat yang positif ya, dan saat gymnya rame, ngeliatin orang-orang lain tuh kayak berasa banget, wah mereka keren-keren banget gitu, pada care sama badan mereka, kesehatan, padahal mereka tuh bayar gitu di situ dan harus spend time. Jadi aku ya di sini bilang orang-orang yang ada di gym itu cool kids. Tanggal 3, spend time to start a conversation with your neighbor. Ya mungkin di zaman sekarang kita lebih sering tahu, walaupun mungkin taunya bukan komunikasi ya, karena kita lihat story atau update teman-teman di sosial media yang online gitu. Tapi sebenarnya dari lokasi kita sehari-hari kan kita juga pasti bersebelahan sama siapa tetangga atau keluarga yang satu rumah. Dan di hari itu aku ngerasa harus nyisihin waktu sih untuk memulai conversation, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Pasti saat udah dimulai conversationnya dan berlangsung baik, kebaikannya dirasa gitu, sama kita sendiri maupun sama orang yang kita ajak ngobrol. Tanggal 4, semua kuasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berdoa dan berusaha dan tidak sombong. Ya di hari itu aku ngerasa bener-bener, karena setahun kebelakangan ini tuh lumayan berat ya buat aku sama keluarga. Dan di awal tahun ini ya alhamdulillah seenggaknya kita udah bisa ngelewatin ujian-ujian itu, walaupun mungkin belum beres ya. Tapi kita udah ada di titik ini gitu, di tahun yang baru, di 2024. Ya benar-benar semua kuasa tuh hanya pada Allah, jadi benar-benar minta ke Allah. Benar-benar ya kita sebagai manusia cuma bisa berdoa sama berusaha ya. Tapi saat kita udah dikasih pertolongan atau nikmat, pokoknya jangan sombong. Karena buat Allah tuh sangat mudah untuk memutar balikan kondisi seseorang, nasib seseorang. Tanggal 5,
Jangan lupakan kekuatan silaturahmi dan optimalkan kekuatan silaturahmi dengan siapapun. Di awal tahun ini, aku juga ketemu sama banyak orang yang circle-nya baru gitu. Dan ya, setiap orang punya background-nya masing-masing, punya skill set-nya masing-masing, dan silaturahmi itu aku ngerasanya kuat banget ya. Bisa ngebuka jalan rezeki baru, jadi emang harus dioptimalkan juga. Tanggal 6, explore more to natural places and study more for usefulness. Oh ini kalau nggak salah baru pulang dari Tahura Dago. Jadi taman hutan raya di Dago tuh bener-bener hutan konservasi yang orang-orang tuh bisa nge-trek jalan kaki atau pakai sepeda ya, langsung ke immerse ke natural places dan bener-bener bikin apa ya, fisik tuh segar kan, tapi ke jiwa juga kayak ngerasa adem gitu. Terus jangan lupa kita harus belajar sesuatu itu untuk kebermanfaatan. Tanggal 7 nih, akhir dari minggu pertama. Face your cowardice first. Oke, jadi sekarang tuh sebenarnya aku lagi ada di deadline satu kerjaan yang mana cukup nguras mental, karena sebenarnya kalau dari kerjaannya tuh nggak berat banget, tapi aku ngerasanya kondisi sekarang mental situasi tuh lagi nggak ideal dan apa yang aku rasain tuh berat banget ya. Tapi ya gimana lagi, kita harus face kondisi ini dan ya udah, emang kalau misalkan kita coward ya udah kita apa, bukan pahami tapi kayak sadari dulu. Terus kita coba buat face bareng-bareng ya. Oke, tanggal 8, small action motivates you. Jadi teman-teman pernah gak sih ngerasain kalau misalkan di rumah diem aja, gak ngapa-ngapain, bawaannya terus-terusan aja, sluggish gitu kan. Tapi saat kita mulai gerak, apalah, kayak beresin kasur atau apapun, itu memotivasi kita untuk terus ngelakuin sesuatu. Kayak tanggal 9, failure makes you sad and you deserve happiness. Oke, jadi ini berkaitan juga sama kerjaan ya. Tentu aja kalau kita lagi di kondisi yang gagal itu bikin sedih, tapi kita deserve happiness, jadi jangan mundur, pantang menyerah. Tanggal 10, ini lihat dari quote ya, terus aku repeat di tweetnya. Quote-nya kayak gini, if Allah is making you wait, be prepared to receive more than you asked for. Semoga aja ya. Terus tanggal 11, harus sering-sering memaksakan diri dalam hal ngebiasain habit baru. Nah ini juga yang aku mulai lagi develop di awal tahun ini. Karena banyak banget yang pengen dibiasain lagi, terutama di beberapa hal kayak belajar bahasa baru ya. Aku sekarang lagi strike di Duolingo dan benar-benar harus dipaksain, kayak pagi-pagi setelah selesai rutinitas habis beres sholat subuh, ngaji dan lain-lain, lanjut gitu Duolingonya. Terus ya alhamdulillah sempat bolong 1 hari, tapi strike-nya bisa di cover. Tanggal 12, selalu istighfar dan bersyukur. Kayaknya itu inti kedamaian diri. Terus tanggal 13, ini sebuah pertanyaan tapi kayak reflect diri sendiri. Are we allowing ourselves as a failure each day by not doing the things? Ini yang masih berkaitan sama deadline juga ya, karena masih berasa berat banget jujur, dan ya nge-tweet ini karena ngerasa sulit banget hidup. Dan ini kalau nggak salah tuh lagi dapat deh, jadi kayak makin banyak galaunya juga. Tanggal 13,
bulan lalu. Oke, tanggal 14, ini akhir minggu kedua di Januari. Kalau mau manfaatin platform medsos buat bangun personal branding, tapi nggak mau ngerasa wasting time, cek dari lama terus pakai auto template Capcut atau TikTok. Ini kayak jadi, mungkin nantinya jadi reminder ya buat aku sendiri, tapi nge-share juga ke temen-temen. Karena ngerasa ya kehadiran di media sosial tuh sekarang penting dan bisa ngebantu karir juga ya, tapi gimana kita bisa aktif ya, ada fitur auto template dari Capcut atau TikTok bisa dipakai. Oke, aku mau ngecek dulu kameranya apakah berfungsi atau enggak. Ternyata ada reflection dari lampu, jadi ini coba ganti ke kamera depan. Kita lanjut lagi ya ke tanggal 15. Ini kayak sebuah reflection juga. Tinggal berapa persen manusia sekarang yang mau mainan tanah, bikin kebun, punya rawatan tanaman sendiri. Rasa saat megang tanah langsung keinget nanti kalau meninggal dikelilingin sama gundukan tanah. Ini tuh beres dapat tanaman dari mama, terus coba di tata ulang, beli pot baru, masukin tanah baru, pupuk, dan itu beneran ngambil tanah pakai tangan kan. Cuma ya kalau dipikir-pikir lagi kayaknya dari circle aku aja udah jarang banget orang yang berkebun atau melihara tanaman gitu. Jadi kayak sekarang berapa persen ya orang yang mainan tanah, terus megang tanah sendiri juga kayak ya ampun, saat nemu cacing-cacing tanah tuh kayak nanti di kuburan gimana ya, kayak badan kita yang biological being bakal dikubur dalam tanah, terus ya banyak hewan-hewan dalam tanah juga. Kayak ya semoga diberikan tempat terbaik ya saat nanti di peristirahatan terakhir. Terus tanggal 16 harus banyak-banyak maksain kalau ngerasa diri pemalesan. Ya ini gitulah ya, kalau lagi malas harus dipaksa. Karena sebenarnya kita tahu kan, kita tuh udah bikin jadwal biar goals kita tuh tercapai, tapi saat malas ya berarti goalsnya nggak akan tercapai gitu, jadi harus dipaksain. Oke, next. Tanggal 17. Strive for specialty and trade with the direction of passion. Jadi ini berkaitan sama waktu. Ini abis nonton video juga deh. Crash Course Economics. Jadi ya kalau seseorang ingin punya value, dia pasti kan spend time banyak di bidang itu. Nah, sebenarnya dengan spend time waktu yang banyak di bidang itu tuh kita bisa dapetin specialty kita, dan ya akhirnya dengan passion kita bisa terus menerus di situ, dan skill set kita bisa di trade sama kebutuhan kita atau ya gimana kita cara cari uang ya. Oke, tanggal 18 ini kayak reflection pertanyaan juga, kayak di umur berapa kita baru mulai berdoa buat dikasih kesempatan dan kemampuan supaya bekal kita untuk akhirat cukup. Di umur berapa kita baru berdoa supaya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadanya. Jadi kayak kalau misalkan kita udah sadar kita di dunia ini untuk beribadah, tapi sebenarnya kita tuh pernah gak sih berdoa biar kita diberikan kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya. Terus tanggal 19, jangan takut berbuat kebajikan, apalagi kalau ke orang yang baik, langsung dapat balasan doa-doa yang baik. Ini kalau nggak salah tuh abis ngapain ya, lupa lah pokoknya. Ya nolongin orang, terus ya orangnya emang orang baik, langsung dianya ngasih doa yang baik gitu loh. Jadi kayak kebaikan langsung dibalas gitu ya, apalagi ke orang yang baik langsung dibalas sama doa yang baik. Oke, tanggal 20, my life drums aren't beating now, I guess. Ya sebenarnya sekarang lagi di fase yang cukup stressful ya buat diri sendiri, kayak ngerasa berat lagi, bukan di masa-masa yang oke banget. Ya makanya bikin renungan gini juga kayaknya cukup ngebantu ya.
Ya dengan tweet ini ngerasa lagi nggak banyak sesuatu yang bermanfaat aja di hidup gitu sih. Oke, next tanggal 21. But life must go on, right? There are lows and highs in life, but watch the overall trend. Some of those are higher lows, which make our lives better. Jadi kalau teman-teman pernah ngeliatin chart suatu kripto atau saham, itu kan chartnya naik turun zigzag gitu kan. Tapi sebenarnya naik turunnya tuh kalau lihat dari time frame yang besar, naik turunnya tuh sebenarnya dia sambil naik gitu. Itu overall trendnya naik. Jadi kayak hidup kita juga saat lagi di kondisi bawah atau atas, lihat aja overall trendnya kemana gitu. Kalau emang naik turun tapi sambil nanjak, berarti itu udah ada di direction yang bagus. Oke, next tanggal 22. An ideal morning is the tipping point. Jadi aku emang tipikal morning person. Komen juga teman-teman yang morning person, dimana kalau pagi tuh ngelihat matahari, ngirup udaranya tuh kayak seger banget ya, kayak encounter sama cuaca pagi hari. Terus di pagi hari juga aku udah punya rutinitas, dan saat paginya itu baik, semua rutinitasnya kelakuin, jadi ideal kan paginya. Tapi ini juga ngebuat hari itu jadi ideal juga, walaupun ya mungkin nggak selalu begitu. Tanggal 23 cuma secuil catatan buat diri sendiri, semangat Sar. Oke. Terus untuk teman-teman yang mau mulai ikut juga ya, kayak bikin reflection, disatuin ke thread. Kalau misalkan kelupaan gak apa-apa loh. Kayak aku juga kadang nge-compile hari sebelumnya di hari besoknya gitu. Jadi kayak satu hari ada 2 atau 3 tweet itu gak apa-apa. Karena gak ada kewajiban juga ya harus bener-bener di hari itu juga bikin renungannya. Oke, tanggal 24. Key solution to my current problem is project management. This came to a realization that all the hardships I'm facing are paths I needed to grow myself. Please be strong. Oke, jadi emang sekarang rasanya lagi banyak banget arah yang bisa ditempuh ya, dan ngerasa pengen masih banyak belajar di banyak bidang, passionnya masih kemana-mana gitu. Cuma emang butuh fokus buat jadi ahli di satu bidang, dan ya untuk bantu itu project management tuh ilmu yang bagus ya buat ngedirect kita. Oke, tanggal 25 focusing on the positive side. Ya, aku rasa kayak dengan kita fokus selalu bersyukur di yang baik-baik, ya overall hidup kita akan lebih bahagia. Tanggal 26 belajar tidur dengan takdirnya. Jadi kadang kita sebagai manusia tuh udah coba beribadah, coba sabar, tapi mungkin masih banyak ngedumel ya. Sedangkan Allah itu yang maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Jadi kayak di luar itu harus belajar juga ikhlas ridho pada takdir Allah. Terus tanggal 27, batching is to minimize switch task and optimize momentum. Ini diambil setelah nonton suatu video YouTube ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelakuin sesuatu, kan kita tuh butuh energi buat switch task. Kayak misalkan mau belajar gitu kan, nyiapin laptop lah, nyolokin charger, abis itu mau sapu-sapu atau nyiram tanaman. Kan itu ada persiapan, belum lagi mentalnya yang harus kayak ayo udah istirahat dulu gitu kan. Tapi dengan batching kita bisa minimize switch tasknya tadi dan ngoptimize momentum kita. Mungkin contohnya kalau lagi pengen masak di dapur, terus sambil nunggu airnya matang atau minyaknya panas, atau sambil goreng, kita bisa nyicil sambil nyapu dapurnya, sambil cuci gelasnya gitu. Terus tanggal 28
day by day it is going to be better, alhamdulillah. Ya, hopefully, and yang rasanya semoga diarahkan lagi ke arah yang lebih baik ya sekarang untuk overall kehidupan. Tahun 29 beres ambil bootcamp project management. Harusnya dari zaman S1 ambil kuliah kayak begini. Jadi yang ngerasa project management tuh lagi dibutuhin di kerjaan dan juga overall buat ngatur kehidupan sehari-hari ya. Terus alhamdulillah baru beres ambil bootcamp. Beres nyelesain bootcamp. Tanggal 30 new sheet for February done. Recap and eval has been done too. Semoga Februari membaik. Oke, jadi karena aku bikin notes yang berupa rutinitas gitu di HP, terus Samsung Note, dan itu per bulan. Jadi tanggal 30 coba kalkulasi habit barunya, ke checklist berapa, terus udah beres, ya udah direkap. Terus aku udah beres juga di sini nyiapin sheet baru untuk Februari. Dan tanggal 31, time is the ultimate currency and everyone has the same 24 hours. Itu quotes yang aku pegang udah dari lama ya. Jadi time is the ultimate currency. Kayak bener-bener setiap orang tuh bisa ngeraih mimpinya mereka masing-masing dengan cara nge-trade waktunya mereka untuk dipakai belajar di hal yang mereka pengen jadi ahli. Semoga di bulan Februari ini bisa lebih baik dalam hal nge-push diri untuk ngelakuin habit yang udah dibuat, dan semoga kita ketemu lagi di akhir bulan Februari insya Allah atau awal Maret. Oke, sekian, makasih banyak udah nonton.